Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim. Al-alimil hadi an-nadhiril bashir alaihi afdhalus salatu wat taslim. Wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa qala ta'ala fi muhkimihil aziz a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu. Jamaah yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah. Salawat salam kita sanjungkan ke atas Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya harap semuanya sehat walafiat, yang ada di studio Mutu dan Bapak Ibu sekalian jamaah yang ada di manapun berada. Salam ibadah, salam khusyuk, salam tadarru, salam juang dari kita Majenang ini. Saya ditemani oleh Ustaz Mashkur di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Majenang. Jamaah yang dimuliakan Allah, sejatinya apa yang kita bicarakan dan kita jadikan tema pada sore hari ini adalah bahasan yang sudah terus berulang-ulang kita bahas. Entah beribu macam majelis mana kita sering dengar, kita sering membedah tentang materi yang satu ini. Tentu saja sesuatu hal yang lumrah dan memang harus terus untuk dibicarakan, didiskusikan, diingat-ingatkan, karena sholat dalam agama benar-benar menempati satu posisi yang sangat urgent, sangat penting. Bahkan ianya merupakan bagian dari usuliyatuddin, pokok-pokok agama. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengar tentang posisi sholat atau makanatus sholat, maka akan langsung terjawab oleh hati nurani dan pikiran kita bahwa sholat adalah salah satu keharusan sebagai seorang mukmin yang memang itu dilandaskan kepada beberapa ayat Allah dalam Al-Quran. Sebegitu pentingnya sholat sehingga Al-Quran mengulang-ulang perintah ini dan mengulang-ulang kalimat ini dalam ulangan-ulangannya yang sangat banyak. Al-Quran menyebut sholat itu lebih dari 35 kali. Allah memerintahkan kita untuk menegakkan sholat itu lebih daripada 20 ayat. Ini menunjukkan betapa sholat memang menjadi salah sekian daripada pokok ajaran agama yang tak boleh ditinggalkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, karenanya penting bagi kita untuk menyelami di sebalik kita memahami tentang hukum sholat. Yang kedua, tak salah kalau kita melihat sholat dari sisi yang lain, sehingga kita bisa memahami kenapa Allah dan Rasulnya begitu mementingkan ibadah yang satu ini. Jika tidak ada manfaat, jika tidak ada faidah yang sangat besar, tentu saja ibadah yang satu ini tidak akan terus diulang-ulang Al-Quran. Sehingga penting kiranya kita belajar untuk sedikit mengingat lagi tentang bukan sekedar teks, bukan sekedar dalil, bukan sekedar hujah, dan bukan sekedar ranah fikih yang kita bahas, tetapi lebih daripada itu adalah kontekstualitas daripada salat. Rasanya harus terus kita ulang-ulang, harus terus kita ingat-ingat. Jamaah yang dimuliakan Allah, saat kita mengatakan tentang hukum salat, fardu salat, rukun salat, syarat-syarat salat,
Maka kita sepakat. Hal tersebut penting untuk kita kaji bersama-sama. Tetapi yang ingin saya katakan adalah tidak kalah pentingnya ketika kita membahas tentang syarat, rukun daripada salat adalah kita juga mempelajari sisi-sisi lain daripada salat, sehingga ibadah yang satu ini benar-benar menjadi ibadah yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Salah satu fungsi daripada salat adalah tanha anil fahsya wal munkar. Salat benar-benar kemudian terejawantahkan dalam perilaku kita, dan salat benar-benar menjadi penghalang bagi si pelaku dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Jamaah yang dimuliakan Allah, seringkali kemudian ketidaksinkronan itu ada dalam diri kita. Salat kita laksanakan, sebisa mungkin syarat dan wajibnya kita laksanakan, sebisa mungkin sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya kita laksanakan. Tetapi sebegitu selesai kita melaksanakan sholat, seolah kita tidak merasakan hikmah, faidah, pelajaran yang terdapat di dalam sholat. Kita seringkali merasakan bahwa sholat itu sesuatu ibadah yang maaf cakap, hanya sekedar rutinitas saja. Sehingga kemudian tidak ada pengaruh besar dalam pribadi kita setelah pun kita melaksanakan sholat. Padahal yang Allah harapkan dalam diri kita sebagai seorang muslim, sholat itu benar-benar menjadi ilaj, menjadi terapi, menjadi makhrajan, menjadi tempat keluar, menjadi solusi atas setiap persoalan yang kita rasakan. Saudaraku yang merasakan kepeningan pikiran, banyaknya pikiran, ketidaktenangan hati, susahnya konsentrasi, dan macam-macam lainnya, maka solusi di antara 10 solusi yang ditawarkan oleh Islam adalah salat. Saudaraku, ketika merasakan kegundahan hati, marah, angkara, murka menguasai jiwa, maka salah satu solusinya adalah salat. Pertanyaan yang lebih besar adalah, adakah benar-benar salat yang kita laksanakan itu sudah menjadi ilaj, menjadi terapis seperti ini? Ataukah memang kita masih hanya terbiasa dalam ranah zahir, di mana sholat itu sesuatu ibadah yang kita lakukan secara teratur, secara kontinu, secara istiqamah, tetapi belum sampai kepada hati, perasaan, apalagi menjiwai perilaku kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka rasanya penting untuk kita tafakuri bersama-sama. Adakah benar sholat yang kita rasakan itu, sholat yang kita laksanakan itu sudah semestinya berada pada tempat atau posisi yang sebenarnya semestinya dalam diri kita, sehingga apa yang Allah harapkan dari firman Allah yang kita baca bersama-sama, bahwasanya salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, benar-benar sudah menjadi benteng dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya mohon maaf akan mengajak Bapak Ibu semuanya kita melihat salat dari perspektif yang lain. Tak semata-mata masalah hukum, tak semata-mata masalah syarat dan rukun, tapi lebih dalam daripada itu. Salat harus kita evaluasi dalam kehidupan kita, yaitu benar-benar menjadi benteng yang nyata untuk membendung kita dari berbuat keji dan munkar. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sepakat bahwasanya melaksanakan salat dalam syariatnya memang harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti mana kalian lihat aku salat. Kita sepakat dengan semua itu. Tetapi yang harus kita pelajari di sini adalah, adakah salat yang kita laksanakan itu seperti yang dirasakan pula oleh para sahabat sabiqun al-awwalun, para salafiyun, sahabat tabi'in dahulu, ketika mereka merasakan satu masalah yang besar itu sudah benar-benar menjadi masalah. Atau hanya sekedar tadi kebiasaan, rutinitas saja. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Maka filosofi sholat, kalau hukum ada jurisprudensi, maka dalam ibadah pun ada jurisprudensinya. Kita perlu belajar banyak. Dari semula kita melakukan
hal-hal yang menunjukkan kita akan serius melaksanakan sholat, yaitu taharah. Sebab agama ini mensyaratkan setiap pelaksanaan ibadah apapun harus berdasarkan taharah. Kitab fikih manapun ketika akan membahas tentang kitabnya mesti akan berangkat dari taharah, suci, suci. Dan setelah kita suci dari hadas, kita sudah suci dari berbagai hal termasuk dari najis, maka kita akan langsung merangsak kepada gerakan-gerakan sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Hal yang harus diperhatikan pertama adalah niat tentu saja. Sebab pembeda antara urf, adat, dan ibadah adalah niat. Setelah pun kita niat, maka seorang muslim akan melaksanakan awal daripada gerakan sholat itu dengan takbir. Takbir dengan mengangkat kedua tangan, irtifa'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Bagi sebagian orang ada yang hadzal mankibain, serata dengan pundak saja, serata pundak, serata pundak. Ada yang sebagian lagi mengatakan, meyakini bahwa takbir itu mesti adalah hadzwa al-udhunain, serata dengan telinga. Terserah, terserah. Kita sebagai warga persyarikatan tentu saja mengikuti apa yang telah diijtihadkan oleh majelis tarjih. Kita ikuti tarjih. Tetapi harus kita paham, adakah ini gerakan yang cuma-cuma? Adakah ini gerakan yang sebenarnya tak ada faidah, tak ada maksud, tak ada tujuan? Saya yakin, bahkan hakul yakin, setiap gerakan yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, ini mengandung 1000 makna, 1000 tujuan. Bahwa kalau kita buka dalam literatur tentang fikih, tentang jurisprudensi hukum dan seterusnya, setiap gerakan sholat itu benar-benar menjadi makna kehidupan bagi kita. Kenapa kita harus mengangkatkan tangan? Setelahnya kita berniat untuk benar-benar beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan benar, yaitu niat diri untuk sholat. Kenapa kita harus mengangkatkan tangan ini? Sebab ini bagian dari istislam kita, penyerahan diri kita total kepada Allah Ta'ala. Penyerahan diri secara total kepada Allah. Allah simbolkan dengan irtifa' yadain atau raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Bukankah lambang penyerahan diri kepada siapapun, kepada musuh ketika orang berperang adalah mengangkat tangan? Mengangkat tangan. Saudara, ketika takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, lisan mengucapkan Allahu Akbar, Allah lah yang besar. Yang besar itu memang Allah. Di luar Allah tak ada yang besar. Termasuk problem yang sedang kita hadapi, masalah yang sedang kita hadapi, tugas, kewajiban yang sedang kita laksanakan, tak ada yang besar. Semuanya kecil di hadapan Allah Ta'ala. Ketika kita mengikrarkan diri, yang besar itu hanyalah Allah saja. Pengakuan bahwa Allah adalah maha segala-galanya, disertai dengan taslim, kita berserah diri kepada Allah, dilambangkan dengan kedua telapak tangan. Ini seharusnya kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang yang takbirnya benar, sampai ke lubuk hati yang paling dalam, sampai kepada hatinya, dia merasakan, dia menjiwai takbirnya itu. Selepas sholat dia akan merasakan betapa hidup itu sangat ringan. Betapa hidup itu sangat ringan. Tak ada beban. Sebab ketika orang mengatakan Allahu Akbar, maka yang lain selain daripada Allah akan menjadi kecil. Termasuk persoalan hidupnya. Harus sampai kita bisa merasakan sholat itu titik manfaatnya sampai di sini. Sehingga tak ada rumus lagi orang yang mengatakan saya sholat tapi setelah sholat kok mumet tetap mumet, pusing tetap pusing. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya, geringsang hati tetap geringsang, banyak pikiran tetap banyak pikiran. Ini nggak nyambung. Kalau kita tarik kepada rumus sederhana ini, berarti ketika dia mengangkatkan tangan tadi, yang sebelumnya diawali dengan niat untuk benar-benar beribadah kepada Allah, kemudian diiringi dengan lisan dia mengikrarkan diri bahwa Allah lah yang akbar itu semuanya belum sampai ke hati. Itu semuanya masih di lisan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita seringkali merasakan bahwa beban hidup, beban masalah, atau ujian hidup, ujian dengan berbagai masalah itu seringkali masih lebih besar daripada
daripada Allah itu sendiri. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit kita untuk mereview, untuk flashback ke diri kita masing-masing. Saya tidak sedang menunjuk muka siapapun, tetapi mari kita tunjuk muka kita sendiri. Adakah benar-benar sholat itu sudah menjadi ilaj, menjadi terapi dalam kehidupan kita? Setiap kita menghadapi satu persoalan, Rasulullah SAW mengajarkan kita sholat, maka harus kita rasakan sholat itu benar-benar menjadi solusi. Allahu Akbar. Allah, kita angkatkan tangan sebagai lambang penyerahan diri total kita kepada Allah. Kemudian lisan kita ucapkan dengan sekhusyuk mungkin Allahu Akbar, takbir, sebagai wujud bahwa kita mengakui kemahaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Jamaah yang dimuliakan Allah, pelan tapi pasti kita akan merasakan manfaat salat. Sebagaimana ketika diri merasakan kemanfaatan salat yang luar biasa setelah kita melaksanakan salat dengan baik, maka nanti sosial pun akan terbingkai dengan baik pula. Urusan sosial kita akan tertata pula. Sebab salat itu bukan sekedar ibadah yang tanpa makna, tetapi salat merupakan filosofi dalam kehidupan. Kesemua halnya ada dalam salat. Saya sering mengulang-ulang materi ini. Ketika orang pertama kali dia takbir adalah mengangkatkan tangan tadi, seperti yang tadi kita bahas bersama-sama, dengan ujung jari merujuk ke atas, seolah-olah kita sedang membangun hubungan vertikal dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah kita sedang membangun hubungan pribadi ke atas dengan Allah Ta'ala. Tetapi Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, semua gerakan-gerakan tadi mesti akan dihujungi, akan dikhatami, akan ditutup dengan gerakan salam. Salam wajib menengok sebelah kanan, sedangkan para ulama kemudian berselisih paham antara wajib dan sunnahnya untuk menengok ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tetapi ala kulli hal, Bapak Ibu mau berselisih seperti apapun, tetap saja kita dianjurkan untuk menengok ke kiri dan ke kanan. Itu sedang mengajarkan kepada kita betapa hubungan yang baik dengan Allah tadi, betapa hubungan vertikal kita dengan Allah tadi harus berujung kepada kebaikan sosial kita, harus berujung kepada kebaikan atau kesalehan sosial kita. Kanan kiri kita harus tengok, kita harus peduli, kita harus care. Tak boleh seorang itu mengatakan saya telah baik, saya telah saleh hanya dengan dia mengandalkan hubungan baiknya saja dengan Allah Ta'ala, tetapi lupa dia dengan hablum minanasnya yang disimbolkan dengan salamnya tadi. Tengok kanan, tengok kiri, harus terejawantahkan. Itu sebabnya biasanya orang yang hanya salih dalam tadi, salih pribadi, salih hanya kepada Allah saja, tapi tak salih kepada sesama, kemudian kalimatnya lebih pedas daripada orang yang tak melaksanakan sama sekali. Rajin tak rajin sholat, tapi meditnya minta ampun. Rajin tak rajin sholat, tapi sombong dengan tetangga saja tak pernah peduli. Kayak gitu. Ini tidak boleh lagi terjadi. Sebab filosofi sholat mengajarkan kedua-duanya. Hablum minallah, kita diajarkan untuk sebaik mungkin, sekuat mungkin kita jaga hubungan kita dengan Allah. Dan hablum minanas harus kita buktikan sebagai buah samrah daripada hablum minallah itu sendiri. Gagal orang yang beribadah hanya baik saja dirinya kepada Allah, tapi tak baik dengan sesama. Seperti tak ada nilainya orang yang salih secara sosial, baik secara sosial, tapi dia tak punya kebaikan di hadapan Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka rasanya penting untuk kita tafakuri bersama-sama. Bukan sekedar masalah hukum sholat dan kedudukan sholat dalam Islam. Makanatus sholat fil Islam, bukan itu saja. Tetapi lebih daripada itu, sholat harus menjadi roh. Sholat harus benar-benar merubah dalam diri kita sesuatu hal yang kurang baik menjadi baik, sesuatu hal yang tak baik harus menjadi baik. Sholat benar-benar menjadi pribadi kita, merubah segala-galanya dalam kehidupan kita. Pak moderator dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak sedang menggurui siapapun, hanya mengajak untuk kita berpikir, merenung sejenak. Ketika kita sibuk berpikir tentang kaidah-kaidah salat, kaidah-kaidah hukum tentang salat,
Kita kadang-kadang terjebak dengan perdebatan tentang zahir-zahirnya salat, tentang rukun, syarat, hukum, kemudian hujah berkaitan dengan hayat gerakan-gerakan salat. Kenapa kemudian kita tidak pernah berpikir untuk bagaimana salat itu benar-benar terejawantahkan dalam diri kita. Ketika kita punya masalah, kemudian salat, setelah salat selesai, tak ada masalah. Ketika kita menghadapi problem, pusing, mumet, begitu, ketika menghadapi persoalan seperti itu, kemudian kita sholat, kemudian setelah sholat tidak ada lagi problem. Ketika kita mentok dalam satu perkara persoalan, kemudian seolah-olah tak ada jalan keluar, kemudian setelah itu kita sholat, setelah sholat seolah-olah kita terhadirkan rasa optimis. Dan hal-hal lainnya. Ini merupakan janji dari Allah Ta'ala bagi sesiapa yang benar-benar melaksanakan salat dengan khusyuk, dengan ikhlas. Maka setiap orang, setiap mukmin yang melaksanakan salat dengan baik, mesti kehidupannya pun akan baik. Setiap muslim yang melaksanakan salat dengan baik, mesti kehidupannya akan teratur. Mesti kehidupannya akan tertata dengan baik. Sebab memang salat menjanjikan hidup manusia lebih baik. Jamaah ini muliakan Allah. Saya kembalikan waktu saya kepada moderator. Barangkali yang mau ditambahkan atau disampaikan terlebih dahulu. Kalau ditafadhal, syukur. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz yang sudah menyampaikan materinya begitu pentingnya begitu sholat di dalam Islam. Ya, selanjutnya pertanyaan mungkin dari forum. Oh, belum ada pertanyaan. Ya. Mungkin lanjut aja, Tat. Belum ada pertanyaan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah tak heran dengan landasan berpikir dan landasan hukum atau hujah. Kenapa sholat itu sebegitu penting? Ada banyak ayat Al-Quran, ada banyak hadis Rasulullah SAW. Entah yang itu berangkat dari yang sahih atau bahkan dhaif sekalipun. Ada banyak. Sehingga kita bisa meyakini sepenuh hati bahwa sholat itu adalah kewajiban mutlak. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad. Bahwa hal yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat adalah salat. Kemudian al-Islamu yadhhabu urwatan. Islam itu akan hilang dari permukaan bumi dengan satu ikat dari ajaran agamanya. Fa'awwaluha al-hukmu. Awal sekali yang akan hilang dari Islam itu adalah hukum Islam. Wa akhiruha as-salat. Dan yang paling akhir adalah salat. Ada lagi kemudian hujjah yang berkenaan dengan salat adalah as-salatu imaduddin atau umududdin. Salat itu adalah tiang agama dan banyak-banyak hal lain dari berbagai hujah. Itu menunjukkan kepada kita betapa salat itu adalah pokok sekali dalam agama. Kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, la dina liman la salata lahu. La dina liman la salata lahu. Tak ada agama bagi orang yang tak salat. Setiap tahun beliau mengingatkan para gubernurnya untuk melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Aqimus salat, aqimus salat, aqimus salat. Dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat. Bagaimana mungkin orang itu akan amanah dalam tugasnya, sementara dengan tugas Allah saja dia tak amanah? Bagaimana mungkin dia akan menjadi orang baik, sementara terhadap Tuhannya saja yang berjasa banyak, yang menciptakan dia, yang memberikan rizki kepada dia, yang menghidupkan dia, jauh juga dia tak baik. Dia tak aman. Maka kita sepakat bahwa sholat merupakan pokok dalam agama yang tak bisa tidak harus kita laksanakan. Hukum fikih berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat macam-macam. Yang paling ringan di antara semuanya adalah tahjid, yaitu dihukum cambuk. Ada juga yang diasingkan dari kampung dan macam-macam. Di Indonesia ini pada umumnya orang mengklaim secara madhab adalah madhab Syafi'i. Bukankah dalam madhab Syafi'i orang yang tak sholat itu, maaf cakap ini, derajatnya bahkan lebih hina daripada binatang sekali. Andai Bapak punya air, di hadapan Bapak ada orang yang tak sholat, tarikus sholat, sedang kehausan, dan kalau tidak diberikan air itu mati. Kemudian di sisi lain ada seekor anjing yang sama-sama kehausan, kalau tidak diberikan minum itu mati. Maka dalam fikih Syafi'iyah, air itu mestilah dikasihkan kepada anjing daripada diberikan kepada orang yang tarikus sholat, meninggalkan sholat.
Jamaah yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan betapa sholat benar-benar menjadi pokok dalam agama. Kita lanjutkan pembahasan yang kita tadi. Sebenarnya gerakan-gerakan sholat itu, semuanya seperti yang tadi saya sampaikan, ini benar-benar filosofi hidup. Yang harus benar-benar kita rasakan setiap kita sedang melaksanakan sholat. Saudara seringkali kemudian berkata, Ustadz, kenapa saya kalau sholat itu susah khusyuk? Kenapa saya kalau sholat itu susah sekali untuk mengingat Allah? Kenapa saya kalau setelah sholat itu tak ada merasakan dampak apapun, tak ada efek apapun, tak ada faidah apapun? Pusing tetap pusing, mumet tetap mumet, gitu ya. Gelisah tetap gelisah, tak ada kedamaian tetap tak ada kedamaian, dan macam-macam. Maka barangkali salah satu jawabannya adalah karena kita belum benar-benar satu meluruskan hati kita. Ketika pun kita akan melaksanakan sholat, benar-benar harus lurus hati kita. Harus benar-benar ikhlas hati kita. Tak ada harapan apapun dengan sholat kita kecuali ibadah. Yang kedua, jiwai setiap gerakan-gerakan sholat itu sebagai wujud kekhusyuan kepada Allah Ta'ala dalam sholat. Tadi saya sampaikan, ketika kita takbir, Allahu Akbar, angkat kedua tangan. Rasakan saya sedang menyerahkan semua masalah kepada Allah Ta'ala. Kalau dalam tulisannya Buya Hamka ada yang disebut dengan tasawuf modern. Saya tidak sedang mengatakan ini bagian dari tasawuf modern, tetapi saya ingin mengatakan kepada kita, mari kita jiwai ibadah kita. Angkatkan tangan, tadahkan kepada Allah Ta'ala. Kita katakan Allahu Akbar dengan khusyuk, lembut hati, dengan penuh kekhuduan, ketawaduan, bahwa yang besar itu hanyalah Allah saja. Saat kita yakin Allah itu besar, maka semua masalah hidup itu menjadi kecil, menjadi ringan semuanya, menjadi tak ada arti. Kemudian setelah itu kita bacakan iftitah, kita bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Kita sedang berzikir kepada Allah Ta'ala, kita sedang berbicara dengan Allah Ta'ala. Sebab sejatinya seseorang ketika bertilawah Al-Quran, dia sedang berbicara dengan Allah Ta'ala. Sembari tangan kita sedekapkan. Sembari tangan kita sedekapkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya sering mengulang-ulang. Ini adalah tazkiratul maut yang harus kita pahami. Ini tazkiratul maut yang 5 kali sehari kita diingatkan oleh Allah Ta'ala. Dan bukankah orang yang menyedekapkan tangan itu salah satu diantaranya adalah orang meninggal? Pastikan orang yang sholat itu egonya akan hilang. Pastikan orang yang sholat itu takaburnya, sombongnya, ananiyah, semua itu akan hilang. Kenapa? Sebab dia baru saja berpraktek seolah-olah dia telah mati. Bersedekap tangan adalah simbol pengakuan. Dan penuh kesadaran kita akan kembali kepada proses penciptaan awal. Kematian itu ada di hadapan kita. Kematian itu ada di hadapan kita. Bersedekap ini adalah lambang kematian. Maka orang yang sholat, yang tadi sebelum sholat atau bahkan ketika awal sholat, kesombongan, ananiyah, keakuan, egoismenya, dan keserakahan, ketamakan terhadap dunia masih menguasai jiwanya. Begitu sholat, dia ingat akan mati. Semuanya tak ada nilai. Semuanya menjadi semu. Semuanya menjadi sirna. Kembali lagi dia menjadi seorang hamba Allah yang biasa saja. Akan menjadi riskan ketika orang melaksanakan sholat, tetapi selepas sholat sombongnya masih ada. Ananiyahnya, keakuannya masih ada. Egoismenya masih nampak. Ini menjadi mengherankan. Bukankah Anda barusan itu bersedekap? Yang bersedekap adalah simbol kematian. Padahal ketika sudah mati orang itu bukan siapapun. Mau pejabat, mau rakyat, mau penguasa, mau rakyat biasa, sama saja. Orang kalau sudah mati itu sebutannya hanya satu, jenazah. Dia sadari itu. Yang menjadi pembeda hanya satu saja. Sekarang kita bersedekap sesuka hati dengan tenaga tangan kita, maka suatu saat Bapak, Ibu, dan kita semuanya akan bersedekap dan disedekapkan oleh orang lain. Itu aja yang berbeda. Masihkah ada sombong? Masihkah ada angkuh? Masihkah kita tamak hati kita untuk mengejar-ngejar dunia? Pada saat 5 kali kita diingatkan bahwa kita akan bersedekap, kita akan mati. Andai setiap kita sadar bahwa sholat mengajarkan kita tentang tazkiratul maut, peringatan akan kematian, maka niscaya ada yang banyak yang berubah dalam diri.
Tapi nanti semangat hidup saya jadi berkurang, Ustaz. Kata siapa ya? Orang yang ingat mati itu tidak harus selalu malah apa namanya memble, malasnya nggak begitu. Ya. Sisi-sisi aura negatifnya yang hilang. Bukan lagi tak punya cita-cita tentang hidup dunia, bukan. Tetapi yang hilang adalah ambisi. Dalam agama cita-cita sangat dibolehkan. Yang tak boleh adalah ambisi. Al-hirs. Kenapa hirs tak boleh, ambisi tak boleh? Karena kecenderungannya kalau ambisi itu menghalalkan segala cara. Itu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah pun kita beres untuk bersedekah, maka kita akan beruku. Ruku adalah gerakan yang mengajarkan kepada kita ketundukan. Tentang ketundukan. Tentang khudu'. Bahwa kita ini bukan siapapun. Kita ini bukan siapapun. Kita harus merasakan 5 kali sehari, mengulang-ulang terus dalam diri kita. Kita ini bukan siapapun. Kita ini harus merunduk kepada Allah Ta'ala. Harus khudu'. Bukan siapapun. Bukan siapapun. Maka rasakan. Tak boleh lagi ada rasa-rasa lain kecuali sebagai hamba Allah Ta'ala saja. Di kantor mungkin bos. Di perusahaan mungkin dia pemilik, CEO. Di sekolah mungkin dia kepala. Di kampus mungkin dia rektor. Di pesantren mungkin dia kiai, tetapi siapapun sejatinya adalah nahnu ibadullah. Kita ini adalah hamba Allah saja. Saya katakan sekali lagi, nahnu ibadullah. Kita ini hanyalah hamba Allah saja. Maka ketika sholat, lepaskan bagi bapak yang sebagai kepala sekolah, pangkat kepala sekolah. Maka bapak ketika sholat sebagai seorang rektor, maka lepaskan sementara waktu jabatan rektor. Ketika bapak sebagai seorang pengasuh, pemilik pondok, pesantren, kiai, ajengan, ustaz, syekh, maka sementara waktu lepaskan sebutan-sebutan itu. Orang ketika sholat, maka satu dia sebutannya. Pangkatnya hanya satu, adalah ibadullah, hamba Allah saja. Jamaah yang dimuliakan Allah, Pak Moderator, kira-kira disampaikan. Ya, baik, Tad. Karena di sini sudah ada yang bertanya, Tad. Mungkin langsung saja kita masuk sesi tanya jawab, ya, Tad. Saya bacakan dulu, ya, Tad. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya, Pak. Tadi disampaikan bahwa sholat merupakan filosofi. Gimana bisa dicerna kembali apa maksudnya? Terus yang kedua, Afwan Ustaz, mohon pencerahan terkait keterikatan antara sholat dan zakat, di mana ada beberapa ayat dalam Al-Quran sholat dan zakat beriringan. Dari Budi Santoso. Dua dulu, Pak Moderator. Oke, monggo Ustaz. Oke. Yang pertama, yang saya maksud bahwa sholat adalah filosofi kehidupan, adalah kita mampu mencerna sholat lebih daripada sekedar kewajiban, lebih daripada sekedar keharusan. Bagi orang yang dalam dirinya ada nifak, ada kasal, sholat itu lebih kepada beban, bukan sekedar itu. Tetapi sholat harus benar-benar menjadi roh, menjadi penggerak, sesuatu yang mampu merubah diri kita. Sholat harus benar-benar menjadi contoh dan bukti yang nyata bahwa kita ini sebagai seorang muslim yang bisa merasakan benar tentang faidah salat. Bukan sekedar rutinitas harian yang kita laksanakan tanpa ada faidah. Harus kita rasakan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketenangan, kedamaian. Gitu. Merasa kita punya sandaran yang hakiki yaitu Allah Ta'ala. Dan lain-lain. Ini yang saya maksud bahwa salat itu sebagai filosofi dalam kehidupan. Yang kedua, kira-kira korelasi apa antara sholat dengan zakat? Sehingga Al-Quran seringkali menggunakan dua kalimat ini secara berurutan. Kalau kita baca dalam Al-Quran lebih dari 20 ayat ketika Allah menyebutkan sholat, maka berikutnya adalah wa tu'tiyaz zakat. Wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat. Atau iqamus salata wa atuz zakat. Oke, Pak Moderator. Allah biasanya membuat redaksinya begitu. Wa iqamus salata wa atuz zakat. Atau wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakat.
Siganya ada yang dari madhi, ada yang dari mudhari'. Iqamu madhi, kemudian tuqimu atau tuqima mudhari'. Tetapi yang ingin kita bahas, kenapa Allah selalu menggandengkan dua ibadah ini, dua perintah ini dalam satu redaksi kalimat. Karena memang kedua hal ini tak bisa dipisahkan. Secara historis, perintah tentang wajibnya sholat itu tidak terlalu jauh dengan perintah wajibnya zakat. Satu. Yang kedua, kalau kita baca dalam kitab-kitab ulama terdahulu, dari sisi lain, kenapa kemudian Allah selalu memaketkan antara sholat dengan zakat, zakat dengan sholat? Karena secara maratibul a'mal, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita dari rukun sholat yang kita, rukun Islam yang kita yakini itu adalah urutannya begitu. Syahadat, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat. Kemudian secara faidah semestinya juga bahwa zakat itu adalah ibadah lanjutan daripada sholat itu sendiri. Orang seringkali mengidentikan bahwa sholat adalah ibadah mahdhah. Maka zakat itu kemudian menjadi ibadah mahdhah tetapi dengan dimensi yang berupa. Kalau sholat orang seringkali memaknainya adalah ibadah mahdhah mutlak, tetapi kalau zakat adalah ibadah mahdhah yang punya dimensi sosial. Begitu. Simpelnya, sebagaimana yang saya baca dalam beberapa kitab-kitab fikih klasik dulu itu. Orang ketika menghamba kepada Allah maka perutnya pun harus terjaga. Perutnya harus kenyang dan macam-macam. Itu sebabnya dalam Islam, dalam syariat, dalam Al-Quran bahkan seringkali perintah sholat itu diiringkan dengan perintah zakat. Dalam ilmu tata bahasa Arab, ketika ada satu kalimat diikutkan dengan kalimat berikutnya dengan memakai huruf ataf, waw, maka itu maknanya tak terpisahkan. Wa iqamus sholat, wa ita'uz zakat. Pakai wa di situ adalah waw ataf, yang maknanya adalah mengeneralisir atau menjumlahkan sesuatu makna yang memang suatu kalimat yang memang maknanya tak bisa dipisahkan. Laksanakan sholat, kemudian tinggalkan zakat. Maka tak ada arti orang yang melaksanakan sholat tapi tak berzakat. Seperti juga tak boleh orang berzakat tanpa mengamalkan atau melaksanakan sholat. Semoga Allah Ta'ala menolong kita semua. Amin. Baik, Ted. Sudah. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih, Ted. Yaitu, maaf, tanya Ustadz, mana yang diutamakan untuk kaum wanita, sholat di rumah atau jamaah di masjid musola? Atau bagaimana yang terbaik dari Darul Ulum Majenang? Satu dulu ya, Ted. Terima kasih Pak Moderator. Jamaah yang dimuliakan Allah, sejatinya seringkali kemudian apa yang kita dengar itu seolah-olah menjadi keharusan mutlak. Perintahnya perintah mutlak. Bahwa perempuan itu sebaiknya di rumah. Kalimat sebaiknya di rumah itu seolah-olah perempuan wajib di rumah. Kalimat perempuan seafdal-afdalnya sholat itu di rumah, itu seperti kita memahami bahwa perempuan itu sholatnya hanya sah di rumah. Kayak gitu. Ini yang harus kita rubah. Tidak sedang saya mengatakan bahwa sholat perempuan itu bagus di mana saja. Nah, tetap yang terbaik itu di rumah. Tetapi ketika kita korelasikan dengan realitas yang ada. Kalau di Majenang, ini saya cerita Majenang. Kalau di Majenang, masjid itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kalau di Majenang, masjid itu lebih banyak jamaah perempuan daripada laki-laki. Sehingga ketika ada satu kasus, ada satu kejadian di kita, ada satu masjid yang di situ kemudian tadi dipahamkan seolah-olah perempuan itu tak sah sholat kalau di masjid. Seolah-olah perempuan itu kalau ke masjid isinya hanya mudarat saja, tak ada manfaat, tak ada faidah. Maka kemudian sepakat semua jamaah perempuan itu tidak ke masjid. Alhasil yang terjadi adalah masjidnya menjadi kosong, lengang. Bahkan tak ada yang rajin untuk barang sekedar bersih-bersih sekalipun. Karena harus jujur memang yang rajin bersih-bersih itu di rumah di masjid pun adalah perempuan saja. Melihat hal ini, kenyataan ini, tidak sedang kita menafikan tentang hujjah atau dalil.
bagi saya tetap perempuan itu ke masjid tidak menjadi halangan bagi dia. Tetap ramaikan, makmurkan masjid. Apalagi masjid kita semakin hari semakin banyak. Semakin hari semakin tersyiarkan. Maka sangat baik bila kemudian syiar-syiar masjid tadi dibantu oleh komunitas atau kaum perempuan. Tentu saja hal-hal yang sekiranya bisa membuka celah kemudaratan, celah fitnah harus kita tutup bersama-sama. Maka bukan ke masjidnya yang kita batasi atau kita larang, tetapi celah-celah kemaksiatan, kemudaratan itulah yang harus kita larang. Gitu. Benar dalam agama, dalam Islam itu ada kaidah, dalam usul fikih itu ada kaidah, darul mafasid aula min jalbil masalih. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Bahwa menolak kemudaratan itu harus lebih diutamakan daripada melaksanakan perintah. Tetapi rasanya kaidah ini tidak tepat kalau kita kiaskan, kita analogikan terhadap ibadah sholat bagi kaum perempuan tadi. Jadi kesimpulannya menurut saya perempuan tak masalah tetap ke masjid. Adapun anjuran bahwa perempuan afdol sholatnya di rumah, ya, tetapi tidak kemudian kita pahami seolah-olah perempuan itu tak sah kalau sholat di masjid atau semuanya maborot kalau dia sholat di masjid. Nah, yuk kita bareng-bareng makmurkan masjid-masjid kita, laki-laki, perempuan, anak-anak kita semuanya bawa. Saya minta sekali kepada jamaah sekalian, jangan ada yang menghardik anak-anak ketika berangkat ke masjid. Kalau dia ramai, kalau dia mengganggu sebagian jamaah yang lain atau jamaah lain ada yang merasa terganggu, ya kewajiban kita bersama-sama untuk menertibkan mereka. Mereka calon generasi kita. Jangan jauhkan anak-anak kita dari masjid. Jangan. Yuk ramaikan, bapak, ibu semuanya, anak-anak, setiap waktu sholat kita bawa semuanya ke masjid untuk supaya masjid kita ramai dengan semuanya. Insya Allah. Begitu Pak Moderator. Oke. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana orang yang sholatnya secara umum, orang menilainya bagus, tapi sifat-sifat egois dan kesombongannya tetap masih muncul dalam kehidupan sehari-hari? Dari Dr. Andes Suwardi. Monggo, Ustaz. Terima kasih. Ini yang saya tadi sebutkan. Ini yang tadi saya sebutkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari hujah, mencari dalil. Tentang bagaimana kita melaksanakan sholat seperti mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ketika pun kita sudah menemukan dalil, kita kemudian merasa lebih dari yang lain, sehingga kemudian terpacu dan terpicu untuk bermasalah. Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan hal-hal yang zahir, tetapi lupa dengan hal-hal yang batin. Tentu saja wajib bagi kita bagaimana kita mempelajari fikih salat dengan baik. Kita mencari hujjah, dalil-dalil syar'i baik itu dari Al-Qur'an ataupun hadis. Tentu saja wajib, tentu saja wajib. Tapi jangan lupakan pula esensi daripada ibadah itu sendiri. Salat tadi yang saya sampaikan di awal adalah tanha 'anil fahsya wal munkar, harus benar-benar menepis sifat-sifat buruk keji dalam diri kita, itu harus benar-benar kita rasakan. Menjadi lucu orang yang sibuk dengan dalil, menjadi lucu orang yang sibuk dengan hujah, tetapi kemudian hal-hal yang nampak dalam perilakunya belum mencerminkan sifat sholat tadi. Sholat, tapi mohon maaf, angkuhnya masih nyata terlihat. Sholat, tapi takabur sombongnya merasa paling benernya masih nyata terlihat. Sholat, tapi kikir pelitnya sama sekali nggak bergeser dari dulu. Istiqomah dengan bahlulnya, dengan pelitnya. Sholat, tapi senyum saja meminta ampun mahalnya ke orang lain kalau bukan sesama kelompoknya. Ini. Maka tidak sih saya sedang mengatakan bahwa dia sekedar melaksanakan ritualitas tanpa makna, bukan. Tetapi yang saya ingin katakan, ini menjadi evaluasi bagi kita bersama-sama. Memangnya Allah kemudian menurunkan syariat sholat kepada kita itu cukup sampai di situ. Cukup kita laksanakan, cukup kita lakukan tanpa ada efek positif dalam perilaku kita. Tidak sama sekali. Salat menjadi syariat bagi kita. Jelas tujuannya. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Segala fahsya dan munkar harus tertolak dengan salat. Segala keburukan-keburukan harus tertolak dengan salat. Maka fenomena yang tadi seperti disampaikan Pak Moderator tadi menjadi tiada ketika kita benar-benar melaksanakan salat.
Begitu Pak Moderator. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menunjukkan jalan pada kita semua. Amin. Baik, selanjutnya ke pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, mengapa sholat menjadi amalan pertama kali yang dihisab dari Vinasari? Mau Ustaz? Oke, jamaah yang dimuliakan Allah, saya mengulang dari apa yang tadi saya sampaikan di awal. Tak ada ibadah yang lebih sering disebut di dalam Al-Quran melebihi sholat. Allah menyebut sholat itu lebih dari 35 kali dalam Al-Quran. Allah kemudian menyandingkan sholat dengan ibadah-ibadah lain pun sangat sering dalam Al-Quran. Tetapi selalu saja sholat menjadi urutan yang pertama. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebab memang ukuran seseorang akan dikatakan kufur dan tidak, kafir dan tidak. Kata Nabi SAW, perjanjianku dengan orang lain, dengan seseorang, apakah dia mukmin atau bukan mukmin, kufur atau bahkan dia seorang muslim adalah satu, sholat. Pembeda itulah yang kemudian menunjukkan betapa posisi sholat itu sangat-sangat penting. Maka benar yang tadi disampaikan itu. Amal yang pertama kali nanti akan dihisab di hadapan Allah adalah sholat. Ketika sholatnya baik, maka amal yang lain pun akan dianggap baik. Ketika sholatnya buruk, maka amal lain pun akan dianggap buruk. Sebegitu pentingnya sholat. Maka harus kita posisikan sholat itu, andai pun dalam keseharian kita sering mengambil air, mengambil kayu bakar atau apapun itu, pahamilah bahwa sholat adalah amalnya, wadahnya amal. Pahamilah bahwa sholat adalah wadahnya. Maka jaga baik-baik sholat. Karena hampir-hampir tak ada hasil kita. Kalau kita rajin melakukan ibadah apapun selain daripada sholat, tapi sholat tak dijaga. Jaga baik-baik sholat dalam kondisi apapun. Islam dalam fikih memberikan rukhsah, dispensasi, keringanan dalam pelaksanaan sholat. Dalam pelaksanaan sholat. Tapi tidak satupun dispensasi meninggalkan sholat. Saya ulang lagi. Islam dalam kacamata fikih banyak sekali memberikan dispensasi, rukhsah, kemurahan, kemudahan, keringanan untuk melaksanakan sholat. Tapi tak ada satupun dispensasi atau rukhsah itu berbentuk meninggalkan sholat. Tak ada. Saking pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat. Tak mampu berdiri duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Ada air wajib wudu, tak ada air wajib tayamum. Begitu. Sampai dalam kondisi apapun selama ingatan itu ada salat wajib. Dan itu pula yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan meninggal, beliau berwasiat. Salah satu di antara wasiat itu adalah as-salat, 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 salat, salat, salat. Jamaah yang muliakan Allah. Itu saking-sakingnya sholat benar-benar menempati sebagai asasuddin atau fondasi. Semoga Allah dalam memperbaiki amal ibadah kita. Baik Ustaz, terima kasih kepada yang sudah bertanya dan juga terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan jawaban bagi pertanyaannya. Lalu di penghujung acara kepada Ustadz berikan closing statement gitu agar kesimpulannya jadi para forum bisa menyimpulkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Pak Moderator yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang sama-sama hadir di sore hari ini di bulan yang penuh berkah ini, sambil kita menunggu waktu takjil kita insya Allah yang barang beberapa menit lagi akan kita dapati. Saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah menitipkan hidayah di dalam hati kita sehingga kita mampu melaksanakan ibadah salat. Tetapi lebih daripada itu harus selalu kita evaluasi di dalam diri kita. Adakah benar-benar salat itu sudah menjadi solusi? Adakah salat itu sebagaimana yang Allah harapkan sudah menjadi perisai yang kokoh dalam diri kita? Sehingga kemudian setiap potensi-potensi keburukan, maksiat dan segala kemungkaran itu tertepis dengan sholat. Yang kedua, adakah sholat itu sudah menjelma dalam kehidupan kita benar-benar menjadi solusi, menjadi ilaj, terapi ketika kita dihadapkan dengan berbagai musibah, masalah. Ketika pun setelah itu kita sholat, maka selesai semua. Hidup menjadi terasa lebih ringan, hati lebih damai, pikiran menjadi lebih tenang. Setelah kita melaksanakan sholat, kita harus berupaya, bersungguh-sungguh, bermujahadah
sampai kita bisa benar-benar merasakan sholat itu seperti yang tadi kita diskusikan bersama-sama. Bukan sholat yang masih terasa menjadi beban, bukan sholat yang hampir-hampir hampa tanpa faidah, setelah sholat pun tidak ada yang berubah, bukan itu yang kita harapkan. Tetapi sholat yang benar-benar mampu memperisai diri kita dari perbuatan yang salah, fahsya wal munkar, maksiat. Yang kedua, sholat benar-benar menjadi ilaj, menjadi terapi, menjadi dawa, menjadi obat bagi kita. Sehingga pun setelah sholat, seorang mukmin, setiap kita akan menjadi lebih yakin lagi dengan Allah, yakin lagi dengan kehidupan, dan dia menjadi pribadi yang optimis dalam segala. Amin ya rabbal alamin.